Halo, selamat datang. Pernah nggak sih kita itu mencari jawaban jauh-jauh, padahal sebetulnya makna terdalam justru tersembunyi di tempat yang paling dekat, di dalam diri kita sendiri. Yuk kita coba jelajahi bersama bahasa yang tak tertulis ini. Coba deh renungkan sebentar. Seberapa sering kita sibuk mencari kebahagiaan, kedamaian, atau petunjuk di luar sana, ternyata pas kita sadar, semua itu sebetulnya sudah ada bersama kita dari dulu. Ini analogi yang pas banget ya. Kita itu seringkali kayak kucing yang ngejar-ngejar ekornya sendiri, terus berputar, sibuk, mencari sesuatu yang kita kira ada di tempat lain. Padahal, jawabannya sudah nempel di diri kita sepanjang perjalanan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pencarian tanpa akhir. Di sini, kita akan mulai dengan menjelajahi sebuah perjalanan yang rasanya akrab banget buat kita semua, yaitu pencarian terus-menerus untuk menemukan jalan pulang. Kutipan ini, wah kena banget. Ujung dari semua petualangan kita, semua pencarian kita, ya kembali ke titik awal. Kembali pada diri sendiri. Tapi bedanya, sekarang kita melihat tempat yang sama itu dengan pemahaman yang benar-benar baru, dengan mata yang berbeda. Nah sekarang, gimana kalau jawaban yang kita cari itu nggak datang dalam bentuk kata-kata yang bisa kita dengar? Mari kita coba selami bagaimana alam semesta ini berkomunikasi dengan kita secara diam-diam. Jadi, alam semesta itu sebetulnya berbicara pada kita. Bukan lewat suara yang masuk ke telinga, tapi lewat bahasa isyarat, lewat simbol, dan lewat kejadian sehari-hari. Ini mirip banget kayak kita menerima surat. Tulisannya kan diam, nggak bersuara, tapi pesannya itu bisa teriak kencang di dalam benak kita. Bayangkan deh, seekor angsa menyeberang jalan dengan sangat pelan yang akhirnya membuat semua lalu lintas ikut melambat dan jadi tenang. Pesannya jelas banget kan? Ketenangan itu menular. Tapi itu harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Kita nggak bisa memberikan sesuatu yang nggak kita miliki. Atau, coba lihat sekuntum bunga Kamboja yang jatuh saat masih segar. Dia seolah mengajarkan kita pelajaran yang sangat dalam. Dia menemukan tujuan dan keindahan baik saat mekar di atas pohon maupun saat gugur menyentuh tanah. Ini seolah jadi pertanyaan untuk kita semua, apakah hidup dan kematian kita juga memberikan keindahan? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Apakah kemampuan untuk mendengar pesan-pesan ini cuma anugerah khusus buat orang-orang tertentu? Atau jangan-jangan ini sebetulnya adalah sebuah keterampilan yang bisa diasah oleh siapa saja yang mau berlatih? Dan ternyata membaca bahasa alam semesta ini adalah keterampilan yang bisa dilatih. Sama seperti kita nggak lahir langsung bisa baca buku kan? Kita perlu belajar dulu mengenali huruf-hurufnya. Kuncinya sederhana, mau terbuka, lebih perhatian sama hal-hal kecil, dan ya sabar, butuh latihan yang konsisten. Oke, kita lanjut ke bagian 3, melihat melampaui permukaan. Kalau dunia ini kita anggap sebuah buku, gimana caranya kita bisa membaca isinya, bukan cuma sampulnya aja? Mari kita cari tahu. Coba pikirkan buah durian. Dari luar, kulitnya tajam dan mungkin nggak semua orang suka aromanya. Tapi di dalamnya ada isi yang manis dan berharga. Nah, pelajaran hidup itu seringkali persis kayak gitu, tersembunyi di balik penampilan luar yang biasa saja atau bahkan yang kurang menarik. Ada sebuah kisah menarik tentang seorang suci yang berdoa minta air di tengah rasa haus yang luar biasa. Lalu, datanglah seorang pemburu yang kelihatannya kumal menawarinya air dari kantong yang kotor. Orang suci itu menolaknya mungkin karena gengsi. Dia tidak menyadari bahwa pemburu itu adalah wujud jawaban atas doanya. Jadi, poin krusialnya adalah kita harus belajar melihat dengan lebih dari sekedar mata kita. Kebijaksanaan itu bisa datang dari mana saja, dari seorang pengemis, anak kecil, atau bahkan dari peristiwa yang nggak menyenangkan kalau kita bersedia untuk mengupas kulit luarnya. Oke, ini membawa kita pada salah satu tantangan terbesar dalam hidup. Bagaimana caranya kita menemukan makna di dalam sebuah penderitaan? Sesuatu itu baru menjadi penderitaan saat kita menolaknya. Ketika kita bisa mengubah cara pandang kita, dari penolakan menjadi penerimaan, penderitaan itu bisa berubah wujud. Dia menjadi sebuah pelajaran berharga yang justru membentuk kita. Coba deh perhatikan baik-baik. Dari sudut pandang Anda sekarang, apa yang Anda lihat? Jawaban Anda mungkin akan beda dari orang yang melihatnya dari sisi seberang, kan? Dari sudut ini, jelas banget ini adalah angka 9. Nggak diragukan lagi. Tapi, apa yang terjadi kalau kita cuma mengubah sedikit sudut pandang kita? Dan sekarang, ini adalah angka 6. Lihat, angkanya nggak berubah sama sekali.
Yang berubah hanya cara kita melihatnya. Hal yang sama berlaku untuk perjuangan kita. Seringkali, masalahnya bukan pada situasinya, tapi pada perspektif kita terhadap situasi itu. Nah, ini menunjukkan sebuah kebenaran yang sangat penting. Dua sudut pandang yang kelihatannya berlawanan bisa jadi sama-sama benar. Kedamaian sejati itu datang bukan dari merasa paling benar, tapi dari usaha untuk saling memahami. Jadi, di mana sebenarnya sumber utama dari semua kebijaksanaan ini? Langkah terakhir dari perjalanan kita ini adalah melihat ke dalam. Ada sebuah perumpamaan yang luar biasa tentang seorang pria yang setiap hari berdoa di atas batu, memohon diberi berlian. Sampai akhirnya dia menjual semua hartanya untuk berkelana ke seluruh dunia mencarinya. Bertahun-tahun kemudian, dia pulang dengan tangan hampa dan baru sadar bahwa batu tempat dia berdoa selama ini adalah harta yang dicari. Pelajaran terhebat, jawaban terdalam, dan harta paling berharga itu nggak ada di luar sana. Semuanya sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Tubuh kita, pikiran kita, hidup kita. Inilah kitab paling suci yang akan pernah kita baca. Saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Setelah mendengar semua ini, cobalah untuk jadi lebih peka hari ini. Perhatikan tanda-tanda kecil di sekitar Anda. Mungkin saja jawaban yang selama ini Anda cari sedang menanti untuk dibaca.